Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita sekarang masuk pada topik terakhir. Semoga nggak bosan ya mendengarkan sharing dari saya. Kita masuk di topik dance movement therapy. Nah, dance movement therapy. Dance movement therapy itu apa sih? Tadi udah lihat ya, seru ya videonya ya tentang dance movement therapy. Saya salam dulu. Dance movement therapy menurut American Dance Therapy Association atau asosiasi terapi menari di Amerika. Ini bagian dari psikoterapi yang menggunakan gerakan untuk mempromot emosional, meningkatkan emosional sudah tentu emosi yang positif ya, sosial, kognitif, dan fisik juga dia tingkatkan. Untuk individu, tujuannya apa? Tujuannya tentu saja untuk memperbaiki kesehatan dan well-being atau keberadaan kita. Dance movement therapy ini cara kita mengekspresikan diri dan berhubungan dengan dunia luar. Gagasan yang dibawa pada dance movement therapy ini adanya pelajaran bahwa setiap tubuh manusia dapat membantu masalah pada manusia itu sendiri. Jadi gagasan yang dibawa pada dance movement therapy atau DMT ini bahwa dengan bergerak membawa kesadaran pada tubuh kita, lalu kita mengekspresikan emosi melalui tubuh sehingga kita bisa memperbaiki kualitas hidup kita atau well-being tadi. Dan hasil dari itu adalah suasana hati yang positif. Kita juga pada akhirnya bisa memiliki image tubuh yang baik dan ada juga manfaat belajar terapi di sini. Nah, dance movement therapy ini mengusung prinsip body, mind, dan spirit. Ini berakar pada pikiran, tubuh, dan jiwa ini adalah satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dan selalu berhubungan atau connected ya antara pikiran, tubuh, dan adanya spirit atau jiwa kita. Jadi perubahan pada tubuh biasanya mencerminkan perubahan pada pikiran dan vice versa, atau perubahan pada pikiran kita bisa mengakibatkan perubahan pada tubuh. Body, maksudnya body di sini tuh apa? Jadi adanya prinsip penggunaan tubuh. Jadi menggunakan energi kita bergerak ini merupakan suatu respon dari otot dan tulang kita terhadap rangsangan yang diterima oleh otak. Jadi kita keluarnya menjadi sebuah gerakan. Lalu mind di sini pikiran ya kalau bahasa Indonesia. Tapi di sini maksudnya itu adalah aktivitas mental. Karena di sini kita memerlukan dan menggunakan memori. Kita juga dalam bergerak atau menari itu membutuhkan persepsi. Kita juga adanya perhatian kita terhadap terapis atau coach kita atau guru kita. Terus adanya pengambilan keputusan. Itu maksudnya pengambilan keputusan di sini kita bergerak biasanya tidak asal bergerak. Biasanya di sini ada pelatihnya. Jadi gerakannya juga
biasanya tidak diarahkan ya untuk si DMT ini. Lalu adanya spirit. Spirit di sini subjektivitas feeling, perasaan yang subjektif kita, semacam empati kita yang keluar saat kita menari, atau bisa juga dilakukan saat kita sedang melakukan yoga. Nah, selanjutnya, gimana sih cara dance movement therapy ini bekerja? Ini salah satu picture ini saya ngambil salah satu yoga pada children, anak-anak ADHD ya, karena anak ADHD itu ada kecenderungan bergerak tanpa sebab dan bergeraknya juga tidak terarah, bergeraknya juga tidak ada tujuannya, seringkali begitu. Dan anak ADHD juga memiliki rentang fokus dan konsentrasi yang sangat rendah, bahkan mudah sekali terdistraksinya, mudah sekali mereka terdistraksi. Makanya ini dengan adanya guru yoga ya, mereka diminta untuk itu mengikuti gerakan, jadi mereka fokus terhadap gerakannya. Juga bisa sehat dan bisa healing untuk anak-anak yang mengalami ADHD. Di sini cara kerjanya bahwa gerakan ini sebagai bahasa kita atau komunikasi orang yang melakukan terapi tari dan gerak ini. Dan di sini juga ada prinsip bahwa bahasa nonverbal ini juga sama pentingnya dengan bahasa verbal dalam melakukan terapi. Ya, contohnya seperti ini. Anak ADHD itu belum tentu bisa mengungkapkan kenapa dia nggak bisa diam, kenapa dia mudah terdistraksi. Justru dengan bahasa komunikasi seperti ini dia bisa merilis apa dari dalam badannya atau saraf-sarafnya yang merasanya ingin bergerak terus. Seperti itu. Jadi dari pikiran yang seperti tadi merespon menjadi gerakan melalui otot dan tulang. Jadi pada dasarnya pada DMT ini gerakan itu menimbulkan suatu kesadaran ya atau awareness terhadap si anak-anak ini. Lalu secara ekspresif mereka bisa mengekspresikan emosi mereka melalui gerakan-gerakan ini, dan ketika mereka rilis itu bisa meningkatkan quality of life atau kualitas hidup mereka. Tentu saja mereka akan merasa lebih baik ya, karena bisa memperbaiki suasana hati anak-anak ini. Dengan bergerak seperti ini juga mereka punya body image yang positif tentu saja. Dan yang paling penting juga pada akhirnya akan menimbulkan empati mereka terhadap orang lain. Karena di sini juga ada gagasan bahwa tadi mind and body connection itu tubuh memiliki pengaruh terhadap pikiran dan pikiran juga punya pengaruh terhadap tubuh, sehingga ketika bergerak kan sudah ada sebagai respon otot tulang terhadap rangsangan yang diterima otak, lalu bersifat komunikatif dan dia bisa ekspresif. Oleh sebab itu anak-anak ini bisa mulai insight, punya wawasan melalui gerakan-gerakan yang mereka lakukan. Pada terapi dance movement ini si anak juga yang mungkin mengalami stres atau mengalami traumatik bisa ada beberapa sesi yang menari ya, bukan hanya yoga, menari dengan diarahkan oleh terapisnya, dan pada akhirnya si anak-anak yang mungkin dalam kondisi trauma atau stres ini bisa fokus sama gerakan mereka, fokus pada instruksi dari pelatih, dan akhirnya lupa pada apa yang mereka alami. Selanjutnya ini beberapa manfaat dari dance movement therapy. Dia bisa giving people ability to express emotion, yaitu si anak jadi bisa punya kemampuan untuk mengekspresikan emosi. Jadi karena terapi ini salah satu hal yang sangat baik untuk mengekspresikan emosi,
karena si anak belum tentu mudah untuk mengungkapkan hal-hal secara verbal. Lalu juga bisa menghilangkan stres tentu saja ya. Menari bisa membawa perubahan secara cepat terhadap emosi. Jadi membawa pikiran anak menjadi lebih sederhana untuk fokus pada tubuhnya sendiri dibanding pada apa yang membuat mereka stres. Lalu tentu saja memang karena ini dance dan berhubungan dengan gerakan, bisa meningkatkan kebugaran fisik dan kemampuan motorik kasar. Kalau pada art therapy dan writing therapy, itu bisa meningkatkan fine motor skill atau pada kemampuan motorik halus. Kalau pada DMT ini yang ditingkatkan adalah kemampuan motorik kasarnya. Juga bisa merenggangkan dan bernapas yang dalam, bisa memperkuat otot, bisa mencegah cedera dan bisa meningkatkan fleksibilitas pada anak-anak. Manfaat lainnya juga bisa meningkatkan percaya diri dan rasa harga diri. Karena pada momen DMT ini biasanya dilakukan berkelompok. Biasanya anak-anak yang seringkali banyak di rumah akhirnya bisa saling berteman, menyapa setiap teman, terus melakukan face to face, melakukan kontak mata, dan mungkin saling ngobrol, dan ngobrolin sesuatu yang positif, dan hal ini bisa meningkatkan kepercayaan diri, lalu juga tentu saja meningkat keterampilan sosial anak dan komunikasi. Nah, kalau sudah semuanya ini terkumpul, semoga si self esteem anak ini biasanya akan terbentuk dengan sendirinya. Lalu DMT ini juga bisa mengencourage, dia mendorong kreativitas dan imagination. Jadi saat melakukan gerakan dan tarian yang tanpa intrusi seperti gambar sebelumnya, bisa diperoleh dari imajinasi si anak untuk mengingat gerakan tertentu atau apa yang dia mau. Jadi dia harus kreatif melakukan gerakan tertentu, juga diperlukan adanya imajinasi dia, juga bisa mengimprovisasi gerakan-gerakan yang dilakukan oleh si anak. Ini sudah selesai, ini topik terakhir kita, dance movement therapy, yang tadi kita sudah membahas tentang definisi singkat tentang ekspresif art therapy, lalu art therapy itu sendiri atau terapi seni murni, lalu kita sudah membahas sedikit tentang writing therapy, dan yang terakhir dance movement therapy. Semoga bermanfaat. Mohon maaf jika ada salah, dan semoga kita bisa ketemu di sesi materi lain bersama saya Wisty Odola Septiani. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dah.